itu belum kena hujan, Mas. Makanya saya masih tenang-tenang saja. Akan tetapi kan saya pengalaman untuk tahun-tahun yang kemarin itu sekarang masih bagus cuacanya, seminggu lagi sudah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai yang belum pernah kita bahas di channel Mitra Petani TV. Ditanam di lahan yang sangat kritis dengan pH yang sangat asam, tetapi hasilnya sangat istimewa. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai yang belum pernah kita bahas di channel Mitra Petani TV. Di lahan ini ketinggiannya adalah sekitar 0 meter di atas permukaan air laut, sehingga sangat rendah gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan di lahan ini sering tergenang air banjir. Kemudian kebanjiran itu adalah hal yang sangat biasa di lahan ini. Tentunya lahan yang biasanya kebanjiran secara otomatis biasanya pH-nya akan drop, dan benar saja di lahan ini untuk pH tanahnya itu sangat-sangat asam, bahkan alat bacanya sampai tidak bisa membaca. Kemudian kalau melihat dari kondisi pH yang sangat drop, tetapi melihat kondisi tanaman saat ini masih sangat bagus, sepertinya ada sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan supaya mengakali pH yang sangat asam itu bisa kita naikkan dan bisa kita jaga dan bisa kita jadikan untuk lahan yang produktif. Di video ini akan coba kita bahas bagaimana cara meningkatkannya, kemudian bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana memberikan pupuk sehingga bisa menghasilkan tanaman yang bagus di kondisi lahan yang kurang bagus. Ingin tahu tip dan trik suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum, nama saya Bayu Jaka. Alamat saya di Dusun Patian, Gading Sari, Santen Banten. Mas Bayu ya Mas ya, yang alamat di Kabupaten Mantau. Ya. Mas Bayu ini sebelumnya pernah kita jadikan narasumber. Dulu kita berbicara tentang masalah terong, tepatnya di lahan pesisir. Nah, untuk lahan ini juga lahan pesisir juga ya Mas ya? Iya, tapi ini agak ke sawah. Ke sawah, lebih ke sawah. Tadi coba kita ukur ketinggian tepatnya di sini adalah 0 meter, 0 meter di atas permukaan laut. Ada kemungkinan banjir Mas? Ada Mas, di sini riskan banget banjir. Pernah mengalami? 3 kali saya kebanjiran. Kalau banjir biasanya sampai gagal panen Mas? Yo, kalau banjir itu gagal total Mas. Gagal total. Penyakit balik. Kan kalau di sini nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Banjir ya. Tapi alhamdulillah untuk musim ini aman, alhamdulillah ya. Aman, tapi ya kita masih trauma Mas. Soalnya kalau banjir kan ini langsung habis. Ya, hanya hitungan malam mungkin ya Mas, malamnya kena banjir besok udah nggak bisa dia. Dan mungkin ini juga bisa menjadi ilmu untuk sahabat petani semua. Tentunya nanti ada kiat-kiat supaya gimana caranya untuk mengantisipasi. Kemudian kalau untuk di lahan seperti ini Mas, apakah ada karakter khususnya lahan sering terkena banjir itu secara keasaman atau pH tanah biasanya itu akan drop? Apakah di lahan Mas Bayu juga demikian? Iya Mas, di sini itu pH-nya itu kadang saya ukur pakai pH itu malah minus. Minus itu di bawah 4. Di bawah 4. Jadi alatnya itu hanya bisa mengukur sampai 4. Itu sampai udah nggak kebaca. Udah nggak kebaca. Berarti udah di bawahnya. Di bawah 4. Kalau yang bisa keukur di sini rata-rata berapa ini Mas? Ini 4,5 sampai 5. 5 aja itu lokasi tertentu Mas. Jadi titik-titik yang dia itu nggak terlalu sering kena air itu bisa lihat. Nanti kebanyakan di angka 4,5 ke bawah. Iya, 4,5 ke bawah. 5 saja sebenarnya udah minim, tapi ini malah di bawah 5 dan ada yang di bawah 4. Apakah itu juga tentunya akan menjadi persoalan Mas di daya tumbuhnya, kemudian di pertumbuhan tanamnya, kemudian nanti di buahnya itu tentunya juga nanti akan berdampak. Tetapi kalau melihat di lahan Mas Bayu ini sepertinya kok aman-aman saja. Langkah Mas Bayu untuk mengantisipasi pH yang drop seperti itu gimana Mas? Oh ya Mas, untuk terutama di lahan saya itu kemarin saya pakai dolomit Mas, kapur dolomit itu saya maksimalkan. Bulan saya ini berarti habis 3 kental. 3 kental. Untuk luasan sekitar? Kalau di sini 50 row itu kapasitas 2000 batang. 2000 batang tanaman. Batang tanaman saya kasih dolomitnya 3 kental.
Kemudian untuk pemupukan itu tetap saya pakai asam mumat, Mas. Soalnya kalau nggak dikasih asam mumat itu kan untuk pemupukan kurang begitu mudah diserap oleh tanaman. Jadi untuk mempercepat proses penyerapan itu dengan pemberian asam mumat. Iya, saya asam mumat. Itu saya kolaborasi dengan kapur dolomit tadi. Dan untuk pemupukan tetap rutin di sini 5 hari sekali. 5 hari sekali di Dari masa kotor. Kalau untuk pupuk dasaran Mas, untuk lahan ini selain dolomit ada yang ditambahkan? Ada, Mas. Kalau melihat konstruktur tanah dari lokasi kita itu kan tanahnya padat. Jadi kita kemarin menggunakan pupuk kandang berupa Kotoran ayam. ayam yang ada skamnya. Itu fungsinya untuk agar tanah itu nggak cepat padat. Menciptakan rongga ya Mas. Iya, menciptakan rongga. Soalnya tanah kita kan sering banget kena banjir. Mas. Jadi padat biasanya ya Mas. Jadi Iya. kalau nanti ruang oksigen atau ruang air pada bagian dalam itu kurang, biasanya pertumbuhan juga akan terhambat. Jadi salah satu cara untuk mengakalinya adalah penambahan kotoran ayam yang ada skamnya. Ya. Kemarin habis berapa ini Mas? Kemarin ini habis 10 karung. 10 karung kecil itu. 10 karung kecil. Berarti tidak terlalu banyak juga ya? Tidak. Kalau terlalu banyak nanti kita malah kerepotan belakangnya. Di tingkat kelayuannya tadi? Ya, tingkat keluarnya, tingkat penyakit atau jamurnya itu Lebih tinggi biasanya. tinggi sekali banyak. Oke, mungkin itu sahabat petani semua terkait nanti teknis budidaya, kita akan sambung lagi di depannya gitu ya. Kemudian kalau ini Mas, untuk varietas yang ditanam atau jenis cabai yang ditanam ini apa ini Mas? Kalau saya menanam cabai Imperial 10, Mas. Imperial 10. Imperial 10 dari kapal terbang. Dari kapal terbang. Kalau saya melihat Mas, ini cukup berbeda dari yang biasanya saya buat. Biasanya itu kalau nggak keriting, cabai merah besar atau cabai rawit. Kalau ini saya lihat bentuknya itu tanggung. Apakah benar tanggung, Pak? Iya, emang cabai Imperial itu kalau dimasukkan cabai besar itu kurang besar. Kurang besar. Tapi kalau keriting, Kebesaran. ya itu kebesaran. Jadi masuknya kalau orang sini ngarani itu cabai sayur. Cabai sayur. Cabai sayur. Tapi petiknya tetap petik merah. Tetap petik merah. Soalnya kalau mudanya kan dia kuning. Kuning. Jadi nggak laku mudah. Oh, bukan hijau tapi kuning ya? Iya, Imperial 10 kuning nanti mudanya. Kalau dari segi harga Mas, di pasaran itu kalau untuk di daerah sini, karena itu tidak masuk besar, kemudian tidak masuk keriting, kemudian tidak masuk rawit, itu harganya biasanya dianggap berapa? Atau di tengah-tengahnya atau gimana Mas? Kalau khusus daerah sini Mas, itu cabai Imperial itu malah jadi primadona Mas. Jadi misalnya harga cabai Imperial itu sekarang kan 23.000, cabai keriting kemarin 24.500, 25 kan jadi cuma selisih 2.000. Terus cabai yang besar itu 17.000. 17.000. Berarti ini lebih tinggi daripada cabai besar, tapi hanya sedikit dari cabai merah keriting. Iya. Tapi secara tonase jelas jauh berbeda. Jauh berbeda. Kan buahnya aja dia lebih besar. Kalau untuk masa panen sendiri Mas, apakah ini jauh berbeda atau selisih atau hampir sama Mas? Kalau ini 70 hari itu sudah bisa dipetik. Sudah bisa panen. Kalau cabai keriting kan bahkan 80 hari. 80 hari. Nah, lebih gencar sedikit. Kalau pertimbangan antara kebanyakan lahan pesisir kan kalau tidak biasanya kan cabai merah keriting yang tipal atau tahan virus Mas. Dibandingkan dengan yang seperti ini pertimbangan Mas Bayu gimana Mas? Kalau menurut saya, kalau khusus daerah saya loh Mas, lahan saya itu lebih cocok yang cabai Imperial 10 untuk lahannya sendiri. Lebih cocok ya kalau Imperial 10 ini. Jadi ya, kalau untuk dari segi cara budidaya atau tingkat kerumitan itu gimana? Kalau untuk cabai Imperial 10 itu ini Mas, jadi dibanding cabai keriting itu dia lebih gencar, perapatannya dia itu lebih mudah, sedangkan pemupukan dia juga irit. Akan tetapi ada lemahnya Mas. Apa? Cabai Imperial 10 itu pertama dia belum antivirus. Yang kedua, cabai Imperial 10 itu kalau kena air hujan itu gampang kena penyakit Mas. Jauh dibanding dengan cabai keriting. Akan tetapi emang dia tonase lebih kena. Keduanya untuk segi harga kan cuma selisih sedikit. Makanya daerah kita itu mayoritas Imperial 10. Tapi paling cocok berarti kalau saya mendengar dari Mas Bayu itu kesimpulannya di musim kemarau. Untuk cabai tipe seperti ini lebih cocoknya ditanam di musim kemarau. Iya, kalau musim kemarau dia cocok. Akan tetapi nanti kalau di sini kan musimnya itu nggak mesti Mas. Ya. Sekarang kemarau tiba-tiba itu 2 hari lagi hujan, nah itu riskan sekali. Kalau dari segi keuntungan sebenarnya ini cukup diuntungkan, tapi resikonya cukup signifikan ketika pertama belum tahan terhadap virus, kemudian sekali keguyur air hujan
itu penyakitnya macam-macam. luar biasa ini Mas. Lebih sulit dikendalikan Lebih daripada sulit cabai dikendalikan. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih aman atau belum terguyur hujan sama sekali nih Mas? Itu belum kena hujan Mas, makanya saya masih tenang-tenang saja. Akan tetapi kan saya pengalaman untuk tahun-tahun yang kemarin itu sekarang masih bagus cuacanya, seminggu lagi sudah banjir. Kalau untuk cara mensiasati untuk mempercepat waktu pemanenan atau untuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, apakah ada juga triknya Mas? Ada Mas, saya kemarin sudah memakai trik itu, alhamdulillah itu juga udah banyak yang berhasil. Kalau menurut saya itu kalau udah masa generatif, pertama udah petik 2-3 kali, itu saya maksimalkan untuk dan kalium cair. Nah, saya kemarin pakai Aliner sama impresol. Itu nanti untuk di pembuahan cepet banget merahnya. Itu mempercepat proses pemerahan buah itu, tapi tidak menghentikan titik tunggu atau ada apa? Oh tidak. Kalau Kalinet sama impresol tidak Mas, soalnya kan dia ada unsur asam bombanya juga. Berarti kalau untuk versi Mas Bayu itu kemarin sudah mempraktekkan dan diulang di lahan ini untuk mempercepat proses pemerahan itu menggunakan Kalinet dan impresol. Kalau untuk dosisnya berapa itu? Dosisnya kalau saya agar lebih cepat, kalau Kalinet itu saya kasih 30 ml. 30 ml per 16 liter. Per tank. Itu satu lokasi saya ini habis 2 tank. 2 tank. Kemudian untuk saya rollingan impresolnya itu kasih 2 sendok. Interval berapa hari sekali Mas itu? Saya 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali hanya mengandalkan di spray. Kemudian pada bagian bawahnya juga diberi pupuk tabur atau tidak? Kalau sekarang belum. Sekarang belum. Soalnya saya masih ragu-ragu tergantung cuaca ini. Kalau cuacanya emang masih panjang, mungkin saya kasih lagi bentar lagi. Tapi kalau sudah tidak, saya cuma andalkan. Kalau untuk saat ini berarti masih fokus di penyepraian. Iya. Ya, jadi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pertimbangan Mas Bayu memilih cabai dengan tanggung. Tapi Mas Bayu ini sebenarnya juga sering menanam cabai merah keriting juga ya Mas ya. Tapi lahannya berbeda ini. Kalau yang ini tipikal lahan sawah ya Mas ya. Tempatnya tanda hujan dan ini sering kebanjiran. Kalau yang dulu kemarin buat nanam terong itu lebih lahan bener-bener berpasir ya Mas ya, yang bukan tanah sawah ya Mas ya. Itu lahan pinggir pantai ya Mas. Ya kemarin saya kasih keriting Mas kemarin. Saya nanam keriting tapi sekarang udah habis. Jadi tergantung tempatnya gitu ya Mas ya. Mencoba menyesuaikan sesuai dengan tanah yang ada gitu. Mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian kalau perawatan dari awal Mas, dari masa fase vegetatif untuk penyiraman sendiri itu hanya menggunakan air biasa, apakah juga menggunakan pupuk kocor atau gimana Mas? Kalau yang ini saya kocor itu 3 kali Mas. 3 kali? 3 kali saya kocor, terus waktu 5 hari, kemudian saya tabur setelah itu. Kocornya menggunakan apa saja Mas? Kocornya saya kemarin yang pertama itu asam umat sama NPK, yang kedua tetap asam umat sama NPK, dan yang ketiga saya kasih kalsium. Asam umat, NPK sama kalsium? Kalsium ya. Dengan interval 5 hari sekali? 5 hari sekali. 5 hari. Itu kita kasih pupuk tabur. Itu interval 2 minggu sampai 20 hari kalau sawah bisa awet. Berarti memang proses pemberian pupuk itu lumayan sering ya Mas ya, karena memang tipikal tanahnya juga, kalau tanah ini masih berpasir Mas? Ini pasir Mas, berpasir, tapi padat ya Mas ya? Ya seperti itu. Agak ada liatnya sedikit. Jadi untuk proses pemberian pupuk susulan lumayan sering. Awalnya itu adalah 5 hari sekali untuk via kocor, kemudian dilanjutkan tugal ya Mas ya, tabur dengan interval sekitar 2 minggu sekali. Tentunya dengan pemberian pupuk tugal itu perlu pengairan juga Mas. Iya. Berarti disiram juga itu pada bagian iya, makanya saya bilang tadi untuk pengukuran tugal itu kan bisa 2 minggu sampai 20 hari. Itu teorinya gini. Jadi kita kasih pupuk, itu penyiramannya itu dikit-dikit. 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Dan kan hasilnya pupuk itu kan bertahap. Makanya bisa habis. Yang menarik dari Mas Bayu Mas, dari awal itu sering menggunakan asam umat. Nah, pengaruh asam umat menurut Mas Bayu untuk di lahan ini itu seberapa pentingnya itu Mas? Kalau saya penting banget Mas Ahmad. Yang jelas untuk di lahan yang minus pH seperti ini, itu dia bagus untuk mengikat NPK Mas. Jadi dia rapuhnya itu bisa dimakan oleh tanaman, nggak langsung larut ke dalam air. Itu fungsi utama asam umat menurut saya penting. Menurut pengalaman Mas Bayu adalah mempercepat proses kelarutan dan penyerapan gitu ya Mas. Ya. Apalagi kalau tanah berpasir, kalau tidak diberi pengikat biasanya akan langsung hilang.
hilang, entah itu ke bawah kemudian atau menguap. Biasanya ke bawah air. Apalagi di pH-pH yang asam seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi asam humat adalah pH buffer atau penyangga. Tadi sudah coba dinaikkan menggunakan dolomit, itu akan coba dijaga untuk menggunakan asam humat. Dan asam humat pun sebenarnya juga dia secara instan itu akan meningkatkan pH tanahnya, dan ketika sudah meningkat dia akan mencoba menahannya sehingga pH untuk lahan yang sudah ditanami itu biasanya akan lebih stabil, tidak mudah drop. Apalagi kalau lahan Mas Bayu ini tadi mengatakan bahwa pH-nya sampai minus 4 di bawah 4, jadi sangat asam. Dan mungkin sahabat petani semua tidak akan percaya kalau pH-nya itu asam, tapi kalau dengan melihat kondisi tanamannya itu masih sangat sehat. Mungkin itu juga salah satu peran dari penggunaan asam humat yang secara rutin itu ya Mas ya. Iya. Secara rutin, kemudian aplikasi kocor, kemudian spray juga terus berkesinambungan atau saling melengkapi. Mungkin itu terkait dengan pemupukan. Kemudian kalau untuk insek dan fungi di lahan ini apakah juga digunakan atau gimana Mas? Iya Mas, insek dan fungi tetap kita gunakan, tapi alhamdulillah untuk musim ini kita jarang banget. Terutama untuk fungi dan insek kita jarang. Paling kemarin saya obat ulat. Biasanya kalau obat ulat itu menggunakan apa Mas? Yang pertama itu kalau masa kecil saya pakai Sagribit. Dan kemarin baru lama ini mau pedek itu saya pakai Fasik. Jadi kalau untuk insek itu memang menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau nutrisi itu ibaratnya wajib. Itu 1 minggu sekali terbiasa. Kalau untuk insek dan fungi, apalagi fungi ya, karena saat ini musim kemarau tidak terlalu butuh fungi, mungkin hanya berapa kali ya nggak nyampe 5 kali, nggak nyampe sampai saat ini. Memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh ngapain diberi ya? Itu pemburu sah. Oke, mungkin ini sahabat petani semua. Kemudian kalau cabai tipikal seperti ini Mas, apakah juga dilakukan proses pengurangan tunas air atau bisa dipelihara semua ini? Perempelan. Ya. Kalau saya tidak Mas. Kalau saya bisa pelihara itu nggak usah saya rempel. Soalnya kan yang dirempel sama yang tidak itu hasilnya malah banyak yang nggak dirempel. Malah lebih banyak yang dirempel. Soalnya itu tunas bawahnya itu dia menghasilkan buah yang lumayan juga. Produktif itu ya. Produktif. Jadi pada kesimpulannya untuk lahan ini tidak dilakukan perempelan sama sekali. Sedikit gambaran ya sahabat petani semua. Tanaman yang biasanya dilakukan perempelan itu yang pertama adalah tipikal mungkin cabai merah besar, itu wajib dirempel. Karena apa? Karena fokusnya adalah untuk membesarkan buah. Yang kedua adalah cabai merah keriting yang biasanya itu akan dipelihara tapi sedikit. Kalau tipikal seperti ini karena memang secara diameter dia masuknya tidak yang besar ya, tanggung. Jadi meskipun dipelihara tunas airnya itu tidak akan terlalu berpengaruh pada diameternya. Jadi diameternya atau di harga jualnya itu masih tetap sama gitu ya Mas, tidak terlalu runcah bahasanya. Jadi untuk seperti ini kalau tidak dirempel saja bisa optimal, ngapain harus dirempel? Itu menghemat tenaga Mas. Menghemat tenaga dengan hasil produksi yang bisa dikatakan hampir sama itu hampir. Kemudian ini Mas, kalau melihat dari kondisi tanamannya itu saat ini itu sangat hijau. Maksudnya masih ini video ini diambil ketika pas matahari terik ya. Sekarang sudah hampir jam 11, hampir jam 12, ini panas-panasnya gitu. Tapi kondisi tanaman padahal ini sudah petik berkali-kali, tapi daunnya itu juga masih cukup berwarna hijau Mas. Apakah ada salah? Kalau saya menduga ini ada unsur fosfat yang mungkin lumayan kuat. Apakah benar Mas? Iya Mas, tadi emang belum saya sebutkan. Untuk fosfat itu saya wajib menggunakan Mas. Untuk rollingan tadi saya bilang Kalinet itu tadi saya rollingannya pakai fosfat juga, pakainya saya Morden. Dosisnya berapa Mas? Dosisnya 20 ml per tangki. 20 ml per tangki. Berarti untuk rollingan ya Mas. Sejak umur berapa? Kalau Mordennya itu malah sejak kecil Mas. Sejak kecil. Kemudian kalau Kalinetnya itu kalau sudah generatif sudah mulai 40, nanti saya pakai Kalinet. Saya selalu. Dan Morden masih tetap dipakai tapi sifatnya sebagai rollingan. Sebagai rollingan dari asam humat. Dari asam untuk gantian sama Kalinet aja. Saya wajib pakai kalau Morden. Salah satu fungsi atau peran yang dirasakan dengan adanya fosfat cair seperti Morden itu apa menurut Mas? Ini tadi yang pertama untuk danya dia hidupnya awet. Dan saya tadi bilang nggak usah ditempel, itu turun buahnya jadi. Itu pengaruh dari Morden menurut saya. Kalau fosfatnya tinggi kan unsur pembuahnya dia kuat kuat. Jadi mungkin bunga buah itu tidak mudah rontok juga, percabangannya juga bagus itu. Jadi mungkin itu kombinasi yang menurut saya juga cukup komplit. Beliau lebih fokus kepada nutrisinya, kemudian menjaga tanahnya. Tadi juga menyadari bahwa pH-nya itu sangat drop, itu perlu untuk meningkatkan dan perlu untuk menjaga. Kemudian pupuk
kandang itu lebih baik diberi, tapi jumlahnya itu sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Itu tidak terlalu banyak. Beda kalau lahan pasir Mas. Kalau yang keriting sana itu butuh banyak. Hanya lahan pasir. Kalau untuk sini butuh tapi sedikit saja. Sedikit saja. Sebagai jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti silahkan cek kondisi lahannya itu, karena beda. Ini Mas Bayu, lahan beda. Padahal ini satu daerah tapi lahannya beda, perlakuannya juga harus beda, harus sangat beda. Jadi mungkin teman-teman perlu jeli dalam memilah-milah setiap kali menonton video dari Mitra Bertani. Silahkan ambil yang menurut sahabat petani semua yang paling sesuai dengan kondisi di daerah teman-teman gitu, karena beda daerah tentunya perlakuannya juga berbeda. Mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan Mas Bayu yang tepatnya adalah di lahan pesisir dengan ketinggian sekitar 0 meter di atas permukaan laut, dan lahan ini memang langganan kalau soal banjir. Secara otomatis pH-nya itu biasanya drop. Kemudian beliau juga sering di tengah-tengah proses budidaya kemudian kebanjiran, kemudian habis atau gagal panen. pH yang drop itu biasanya akan mengganggu pada penyerapan unsur hara, kemudian pertumbuhan tanaman itu akan terhambat. Nah, cara untuk meningkatkan pH dan menjaga, beliau itu menggunakan dolomit jelas itu pada bagian awal, kemudian dikombinasikan dengan sedikit pupuk kandang. Yang tidak boleh ketinggalan adalah asam umatnya, perlu diberikan secara rutin. Di samping untuk membantu untuk meningkatkan, tapi dia juga akan bersifat sebagai penyangga supaya pH yang sudah kita tingkatkan itu tidak mudah drop. Kemudian menurut Mas Bayu juga dia akan lebih membantu tanaman untuk menyerap unsur hara. Biasanya kalau tidak ditambah dengan asam umat, unsur hara itu akan cepat hilang. Entah itu terbawa oleh air ya Mas, air terbawa oleh air. Kemudian cabai yang beliau tanam ini adalah Imperial 10 ya Mas ya, yang dengan diameter itu tanggung. Jadi kalau menurut beliau untuk di lahan ini yang paling cocok adalah itu. Dari segi harga selisihnya hanya 1.000 dari cabai merah keriting. Kemudian dari cabai merah besar lumayan banyak, 5.000-an. Padahal secara tonase ini sangat menguntungkan, cabai keriting daripada cabai merah keriting. Kemudian untuk proses perawatan atau untuk kondisi tanamannya itu tidak dilakukan perempelan sama sekali, karena beliau sudah mencoba membuktikan antara yang dirempel dengan yang dipelihara semua, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian untuk perawatan daripada fase vegetatif, untuk pengocoran dilakukan sebanyak 3 kali di awal, yaitu menggunakan NPK plus asam umat sebanyak 2 kali, kemudian asam umat, kemudian kalsium plus NPK. Itu di pengocoran yang ketiga. Kemudian setelah itu diberikan pupuk secara tunggal. NPK juga Mas? NPK sama nanti kondisi sama disesuaikan dengan kondisi tanaman Mas. Sekitar 2 minggu sekali. Nah, setelah proses pemberian pupuk secara tabur atau tunggal itu perlu disirami supaya tingkat kelarutannya itu dapat larut secara berkala, jadi tidak langsung hilang. Kemudian kalau tidak dibantu disiram, itu tidak akan larut, lahan kering. Jadi asam umat mutlak perlu selalu diberikan supaya tadi sesuai dengan manfaat yang sudah dijelaskan oleh Mas Bayu. Kemudian kalau untuk tipikal cabai seperti ini, biasanya dia akan rentan apabila terkena air hujan. Salah satu cara yang digunakan Mas Bayu untuk mempercepat proses pemerahan buah itu menggunakan kalinet dengan dosis sekitar 30 ml per 16 liter air, dengan interval 3 hari sekali, 3 sampai 5 hari sekali. Kemudian di rolling menggunakan Impresol. Impresol itu juga kalium asam umat. Kemudian masih di rolling menggunakan Mordenfol. Jadi Mordenfol itu digunakan dari fase vegetatif sampai fase generatif. Karena tadi sudah disampaikan bahwa tidak dirempel. Nah, cara untuk membantu tunasnya supaya tetap berkembang, kemudian bunga buahnya tidak mudah rontok, itu menggunakan fosfat yang tinggi. Nah, kemudian hijau daunnya itu juga menjadi lebih hijau dan lebih awet. Jadi meskipun sudah petik berkali-kali, daunnya masih tetap berwarna hijau. Kemudian untuk insektisida dan fungisida di lahan ini sangat minim digunakan karena memang cuacanya alhamdulillah cukup mendukung. Kemarin insek yang digunakan hanya untuk mengendalikan ulat. Kemudian untuk fungi itu juga hanya dilakukan beberapa kali karena melihat kebutuhan, tidak terlalu butuh karena cuacanya masih aman-aman saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, Mas Bayu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, terima kasih. Yang jelas sebagai petani kita harus tetap semangat Mas. Petani itu ada pekerjaan yang pintar, soalnya tiap musim, tiap lokasi itu perawatan beda. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar.
belajar dan terus Ya, belajar. belajar itu aja. Jadi lahan bisa sama, tapi musim saat ini dan besok bisa jadi beda. Tantangannya bisa beda. Ya, gitu. Jadi kita terus perlu beradaptasi Ya. dan jangan menutup diri untuk terus berdiskusi dengan teman Dikasih. dengan mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.